Ya, kembali di Kabar Petang Pilihan pemirsa, kita akan kembali menyambung dialog kita bersama dengan Profesor Ari Fahrial Syam dan juga Prof. Amin. Prof. Ari, bagaimana kemudian efektivitas dari vaksinasi di Indonesia dengan adanya varian baru yang kemudian masuk juga ke Indonesia, Prof? Ya, jadi pertama kita sampaikan bahwa sebenarnya pemeriksaan whole genome sequencing kita itu masih sangat-sangat rendah ya, paling kita baru mencapai 2000-an dari yang kalau rata-rata kan itu ada 10% ya, di Inggris ada 5% minimal, kita masih jauh-jauh sekali. Walaupun saat ini memang didominasi oleh varian Delta ya, kalau saya lihat di laporan di GZ ini bahwa memang terjadi peningkatan dalam 4 minggu ini sekitar 91% dari jumlah varian yang ditemukan. Jadi sekali lagi bahwa memang artinya saat ini yang mendominasi varian ditemukan itu Delta. Tapi di satu sisi jumlah sequencing kita ini masih sangat rendah, sehingga kita agak susah untuk membuat penilaian bahwa apakah ini efektif atau tidak. Tapi kalau kita lihat tadi ya dari data-data yang ada ya, seperti Prof. Amin sempat singgung, misalnya pada kasus-kasus yang ada di di Kudus ya, kemudian juga beberapa kasus yang di Jakarta pada tenaga kesehatan itu yang memang sudah divaksin ternyata memang ditemukan adanya varian Delta. Dan alhamdulillah mesti saya sebutkan bahwa mereka ini umumnya adalah dengan tanpa gejala dan gejala ringan. Jadi artinya kalaupun dia terpapar dengan varian Delta setelah divaksinasi, itu dampaknya itu boleh dibilang ringan lah ya, ringan begitu ya. Itu pengamatan sekilas saya bilang, karena sekali lagi jumlah sequencing kita masih rendah, dan di satu sisi memang idealnya kita bisa saja melihat tadi dalam satu kelompok. Oke, ini kan sekarang yang paling rombongan pertama itu kan dokter, jadi pada kelompok dokter yang sudah divaksin, kemudian pada kelompok lain yang belum divaksin. Nanti kita bisa lihat berapa varian Delta ada pada kelompok tersebut misalnya. Baik, Prof. Ari, tentunya kita masih ingin tahu bagaimana kemudian vaksin-vaksin ini bekerja dengan kelompok-kelompok umur yang lain, apa kemudian kelebihan kekurangannya, tapi kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali melanjutkan dialog bersama dengan Prof. Amin dan juga Prof. Ari. Ke Prof. Ari terlebih dahulu. Prof, tadi sudah sedikit disinggung mengenai kemudian efektivitas vaksinasi ini untuk kelompok umur tertentu. Seperti apa, Prof? Ya, jadi kan saat ini kan dari kita juga lihat publikasi terakhir dari Sinovac ya mengenai penggunaannya pada anak-anak begitu ya, pada usia remaja. Oleh karena itu maka depan ini bisa digunakan pada usia remaja begitu. Ini kan salah satu poin penting begitu, walaupun studi yang dilakukan di Bandung itu tidak pada usia remaja ya, di atas 18 tahun. Jadi saya rasa ini poin penting juga. Nah, secara umum sih saya begini, memang terus terang saja selalu ada pertanyaan di masyarakat gitu ya. Kemudian juga mungkin pasien-pasien bertanya, ini amanan yang mana sih dok, vaksin Sinovac atau AstraZeneca? Makanya saya bilang ini kan memang sampai saat ini bahwa vaksin-vaksin ini adalah vaksin-vaksin yang diusahakan oleh pemerintah. Kemudian di satu sisi juga misalnya oke lah ada vaksin gotong royong yang Sinovac itu kan memang juga itu khusus gitu loh. Nah, ketika masyarakat memang tidak mempunyai pilihan ya tentu ketika Anda memang kebetulan memang ketika dipanggil atau Anda memang mengikuti suatu program vaksinasi dan dapatnya Sinovac ya silakan, nggak ada masalah, maksud saya begitu. Kemudian juga kalau kebetulan ini memang AstraZeneca ya silakan ikut untuk AstraZeneca gitu. Jadi saya menyampaikan bahwa sampai saat ini kan boleh dibilang tadi juga disebutkan ya data terakhir Sabtu ini udah 31,5 juta orang di Indonesia ini mendapatkan vaksinasi ini dengan kedua vaksinan ini. Dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya kan secara efek samping itu kan boleh dibilang minimal lah. Jadi karena ada isu-isu bahwa ini kalau ini dengan vaksin ini efek sampingnya lebih berat misalnya. Tapi disebutkan lagi kalau efek sampingnya lebih berat nanti itu efek daya melindunginya lebih baik. Jadi itu nggak ada itu hal-hal seperti itu. Memang salah ya, Prof, seringkali ya? muncul. Ya itu terang tepat lah artinya kalau berdasarkan itu. Karena tadi seharusnya kan memang tadi yang Prof. Amin juga sampaikan, kita lihat efektivitasnya di tengah masyarakat itu bagaimana secara umum nanti bisa melindungi tadi ya, secara umum bisa melindungi masyarakat dari
infeksi COVID-19 ini begitu. Oke, kita juga ingin tahu dari Prof. Amin Subandrio. Prof, adakah kemudian penelitian-penelitian yang sudah bisa digunakan untuk semakin menyimpulkan efektivitas dari vaksin yang sudah ada, yang sudah digunakan setidaknya di Indonesia, Prof, Sinovac dan juga AstraZeneca. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan seperti apa sih, Prof? Iya Mbak, tentu setiap platform vaksin itu punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau kita cermati beberapa kajian ya, pertama yang dilakukan di Afrika Selatan misalnya beberapa bulan yang lalu, memang mereka mengamati terhadap varian yang ada di sana di Afrika Selatan, beberapa jenis vaksin mengalami penurunan efikasi. Tetapi ya walaupun turunnya ada 10-20%, tetapi penurunan itu belum menyebabkan efikasinya di bawah 50%. Oke. Nah, WHO masih memberikan pedoman selama vaksin itu efikasinya di atas 50%, itu masih dianggap bisa membangkitkan proteksi sehingga masih bisa dipergunakan. Nah, tentunya kita tetap harus mengamati ya melalui kegiatan whole genome sequence ini. Kalau kita kembalikan di Indonesia, ya maka kita harus mencermati apakah varian-varian yang dikhawatirkan memiliki kemampuan escape atau menghindari dari antibodi pasca vaksinasi, maka kalau varian itu sudah mendominasi, tentu kita harus mempertimbangkan. Itu juga dunia juga demikian ya. Baik. Harus mempertimbangkan menyesuaikan vaksin. Sama seperti yang terjadi di vaksin influenza, secara berkala 2 atau 3 tahun sekali kita menyesuaikan dengan virus yang beredar. Baik. Ya, kemungkinan akan ke sana, tapi saat ini belum. Baik. Jadi seperti Prof. Ari sampaikan, semua vaksin masih bisa dipergunakan. Kapanpun kita punya kesempatan untuk divaksinasi, segera saja divaksinasi. Menarik ketika kemudian berbicara mengenai penyesuaian, termasuk menyesuaikan diri dengan varian baru yang sudah masuk ke Indonesia, Prof, varian Delta. Kita nanti semakin akan melihat lebih detail lagi bagaimana vaksin-vaksin ini bekerja terhadap varian-varian yang berbeda dari COVID-19 ini. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.